Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah kekalahan Goku, Gohan membawanya kabur kembali ke rumah Bulma. Cici nampak sangat mengkhawatirkan Goku, suaminya bisa dikalahkan sampai sekarat seperti ini. Di luar, Trunks sungguh kaget mendengar kalau ayahnya adalah pemicu dari semua kekacauan yang terjadi. Gohan menyangka kalau itu pasti bukanlah Vegeta. Ada sesuatu yang mengendalikannya, tapi Gohan masih belum tahu. Jadi, di saat mereka tahu ini adalah bahaya besar, Gohan mengajak semuanya untuk segera pergi meninggalkan tempat ini dan mencari tempat yang aman. Gohan akan membawa semua keluarganya ke istana kami, di mana itu adalah satu-satunya tempat yang paling aman. Mereka bisa menyembuhkan ayahnya dengan bantuan Dende, dan Dende mungkin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada Vegeta. Trunks nampak merenung, memikirkan apa yang terjadi pada ayahnya sekarang. Kenapa dia sampai berbuat seperti itu? Sementara, Dende sendiri masih menunggu Piccolo yang berlatih sudah 10 jam. Dia berpikir ruangan tempat Piccolo berlatih adalah ruangan bahaya yang tidak semua orang sanggup berada di sana. Gak lama kemudian, Gohan datang mengagetkannya, yang di situ Dende sendiri penasaran kenapa Goku terluka. Dende yang sibuk dengan latihan Piccolo tentu nggak tahu soal apa yang terjadi di bawah sana. Dende segera berlari untuk menyembuhkan Goku, dan Gohan menceritakan semua yang terjadi di bumi. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu pada Dende yang dimana kemampuan penyembuhannya tidak bekerja pada Goku. Hal ini sontak membuat Gohan bingung. Apakah ini ada hubungannya dengan kemampuan iblis itu? Dende nggak tahu ini kenapa, padahal dia melakukan teknik penyembuhan seperti biasanya. Luka yang Goku alami, Dende yakin berbeda dengan luka pada umumnya. Goku telah mendapatkan luka yang sangat misterius. Goku yang masih sadar menceritakan bahwa makhluk yang dia lawan berbicara soal Reiki. Entah apa maksudnya, Goku sendiri pun nggak paham. Yang jelas, Reiki Goku telah diserap paksa makhluk itu, hingga sekarang gak memilikinya lagi. Dende sendiri sama sekali belum pernah mendengar soal Reiki. Dan apa perbedaan antara Reiki dan Aura Ki? Goku memberikan saran pada mereka untuk meminta bantuan pada Kaioshin. Kakek tua Kaioshin yang sudah hidup sangat lama pasti tahu soal Reiki. Gohan setuju dengan saran itu, tapi dia nggak bisa memindahkan mereka semua ke dunia suci Kaioshin. Di situ, Goku berusaha menghubungi Shin menggunakan pikirannya meskipun dia sangat kesusahan dengan semua luka ini. Goku mulai berbicara dengan kakek tua perihal yang terjadi dan menanyakan apakah kakek tua bisa bantu mereka dalam masalah ini. Kakek tua yang memang tahu soal Reiki merasa cukup kasihan dengan hilangnya Reiki pada Goku. Jadi kakek tua minta Shin untuk segera menjemput Goku dan dia akan berusaha menyembuhkannya dengan kemampuannya. Shin yang setuju langsung pergi dari tempat itu. Singkat cerita, Goku telah dibawa ke alam suci Kaioshin, dan di sana kakek tua mulai ritual menyembuhkan Goku. Dia akan mengambil Reiki di sekitar mereka dan memasukkannya ke dalam tubuh Goku. Ini adalah masalah yang sangat kompleks, jadi Goku harus mengikuti apa aturan yang dia ucapkan. Sementara Gohan yang masih mencemaskan ayahnya menanyakan pada Shin apakah ayahnya akan baik-baik saja. Shin menjelaskan kehilangan Reiki dari iblis memang rasanya sangat tidak nyaman. Tapi bagi dewa tingkat tinggi seperti kakek tua itu nggak akan jadi masalah. Dia yakin kalau Goku akan segera pulih dengan cepat. Saat ini kakek tua telah mengumpulkan banyak Reiki dari alam sekitar dan akan segera memasukkannya ke dalam tubuh Goku. Ketika Kaioshin memasukkan Reiki tersebut, Goku mulai merasa kekuatannya kembali secara bertahap. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Keluar percikan energi hitam dari tubuh Goku yang mengagetkan kakek tua sendiri. Kakek tua penasaran kenapa reaksi transfer Reiki malah seperti ini. Dan hal seperti ini kakek tua tegaskan berada di luar batas kemampuannya sebagai dewa. Satu-satunya alasan kenapa hal ini terjadi adalah karena lawan Goku merupakan iblis yang sangat hebat. Jadi dengan nada yang panik, kakek tua ingin tahu siapa sebenarnya iblis yang Goku lawan. Goku mengingat nama iblis tersebut yang dikatakan sebagai Alazin. Nah, mendengar nama itu sontak membuat kakek tua saja ketakutan. Kakek tua tahu kalau Alazin merupakan raja iblis masa lalu
yang kekuatannya berada di atas level para Kaioshin sekalipun. Kakek tua sungguh merasa kesal kenapa harus Alazin yang menjadi musuh mereka di zaman sekarang ini. Di situ Goku jadi penasaran siapa sebenarnya Alazin. Shin menjelaskan kemampuan mereka sebagai Kaioshin bukanlah tandingan bagi iblis tersebut. Kekuatannya berada di luar jangkauan mereka. Alazin diceritakan bukanlah iblis biasa, tapi melampaui semua iblis, Kaioshin, Makaoshin, dan bahkan melampaui apapun yang telah mereka persiapkan. Seperti yang kita ketahui, ada 12 alam semesta dan mereka kini tinggal di alam semesta ke-7. Di masing-masing 12 alam semesta, terdapat hierarki para dewa yang berfungsi sebagai tangga untuk membagi secara seragam pemerintahan kosmik di alam semesta. Sementara di tingkat terbawah hierarki adalah para dewa lokal, makhluk seperti Kaioshin yang hanya memerintah dunia individu, dan yang tertinggi dari mereka adalah Dai Kaioshin. Sementara Shin, kakek tua, dan Hakaishin seperti Beerus berada di bawah Dai Kaioshin. Para dewa masing-masing semesta mengatur sesuai keinginan mereka secara mandiri dari alam semesta lainnya. Setiap alam semesta memiliki dunia bentuk kehidupan dan cara hidup yang unik. Namun, masing-masing mereka diawasi oleh Dai Kaioshin. Tapi, di atas segalanya alam semesta adalah planet Kaishin, yaitu dunia rumah bagi semua Shinjin. Dari buah pohon kaiju yang berlimpah, para Shinjin dilahirkan. Dan dari planet Kaioshin, para Shinjin dipindahkan ke alam semesta masing-masing. Kemudian, di sebuah kuil mengapung, di atas permukaan planet Kaishin, terdapat otoritas terbesar dari semua keberadaan. Meskipun alam semesta memiliki dewa masing-masing dan juga Dai Kaioshin, seluruh hierarki dewa di semua alam semesta dikendalikan oleh sekelompok makhluk. Para makhluk tersebut disebut sebagai Shinjin Dokuten. Mereka disebut sebagai penguasa 12 alam semesta yang berada di bawah Daishinkan dan juga Geno langsung. Para makhluk itulah yang membagi keberadaan menjadi 12 alam semesta. Mereka menanam pohon kaiju di planet Kaishin dan menentukan alam semesta mana yang akan dikuasai oleh Shinjin. Ada 4 aspek penguasa dan masing-masing dari mereka menjaga 3 dari 12 alam semesta. Artinya, satu makhluk menguasai 3 alam semesta. Mereka adalah siklus segalanya seperti baik dan jahat, hidup dan mati, terang gelap, tatanan positif negatif, serta kekacauan dan kedamaian. Dan di sini terungkap kalau Alazin adalah salah satu dari penguasa 3 semesta tersebut. Itu artinya dia lebih kuat daripada Beerus. Alazin adalah penguasa aspek gelap, di mana kegelapan, kekacauan, dan kejahatan lahir. Satu-satunya pemilik sihir iblis dan semua sumber energi sihir berasal darinya. Simpelnya, Alazin adalah bapak moyang yang pertama kali memiliki sihir. Kekuatan Alazin dijelaskan sangat brutal dan bisa menciptakan ruang hampa yang gak terbatas dan alam iblis di 12 alam semesta. Raja iblis tertinggi dari semua Makaoshin dan juga Makai. Lebih dari 6 juta tahun yang lalu, Alazin meninggalkan jabatannya. Dia melepaskan kendali atas 3 alam semesta demi menguasai 12 alam iblis di seluruh semesta. Alazin menerima tantangan siapa saja yang mengganggunya dan senang dengan semua pembantaian. Kemudian pada suatu hari, penyihir BBD datang menemui Alazin. Dia menawarkan perjanjian jika Alazin mau bantunya menghancurkan musuh-musuh BBD. Maka BBD akan menyerahkan nyawanya serta nyawa keturunannya pada ketakutan Alazin selamanya. Dengan penuh kesenangan, Alazin menerima tawaran BBD tersebut. Alazin sudah memikirkan senjata yang pas untuk rencana mereka, yaitu dia menciptakan iblis Majin Buu. Iblis Majin yang jahat, yang Alazin anggap itu sebagai anaknya. Alazin memberikan sebagian kekuatannya pada Majin Buu, termasuk dengan jiwa kejahatan, kemarahan yang fokus dan murni. Selain itu, Alazin memberikan mantra pada BBD untuk membangunkan keturunannya yang tertidur, termasuk cara menyegel Majin Buu. Dari situ, dimulailah rencana jahat mereka yang tanpa penyesalan di seluruh alam semesta. Jadi nggak mengherankan, Majin Buu yang diberikan sebagian kekuatan Alazin mampu menciptakan kekacauan dan kehancuran di alam semesta. Bahkan, Majin Buu bisa membunuh para Kaioshin serta menyerapnya. Namun, 12.000 tahun yang lalu, Alazin mengetahui bahwa akan ada harga yang harus dibayar jika mengelilingi dirinya dengan kejahatannya sendiri. Saat itu, Alazin dikhianati oleh salah satu temannya sendiri.
Dia dikhianati oleh ketua dewan para iblis, yaitu iblis Dabura, demi merebut tahta sebagai Raja Iblis. Dabura telah melayani Al-Azin dengan setia selama beberapa dekade. Tapi begitu besar rasa hausnya akan tahta, sehingga dia berkomplot melawan rajanya sendiri. Dabura tahu dia bukan tandingan Al-Azin dalam pertarungan. Tapi Dabura menemukan cara licik untuk mencapai tujuannya, yaitu menggunakan sebuah kutukan kuno yang begitu kuat sehingga bisa memenjarakan Al-Azin selamanya. Penjara tersebut disebut sebagai penjara jiwa. Kakek tua menambahkan kalau teknik itu sangat terlarang dan penciptanya telah dimusnahkan selama ribuan tahun yang lalu. Kakek tua yakin belum ada kejadian seperti ini selain Dabura yang menggunakannya untuk menyegel Al-Azin. Shin pun penasaran bagaimana Dabura mengatur mantra yang begitu hebat serta kuat. Saat ini mereka nggak tahu lagi siapa yang bisa menggunakan mantra tersebut yang bertujuan untuk menyegel Al-Azin kembali, karena Dabura sendiri membawa rahasia mantra itu sampai kematiannya. Artinya satu-satunya kesempatan mereka untuk menghentikan Al-Azin adalah sekarang, di saat Al-Azin masih lemah karena belum mendapatkan tubuh sempurnanya lagi. Jika Al-Azin telah mendapatkan tubuhnya, maka siapapun nggak bisa menghentikannya kecuali Zeno dan Daishinkan. Di situ Gohan masih penasaran apakah ayahnya bisa disembuhkan. Tapi kakek tua nggak bisa melakukan apapun untuk saat ini. Dan sekarang Goku harus tetap berada di sini demi keamanan Goku dari ancaman Al-Azin. Jika ada kemungkinan Goku sembuh, Goku pasti akan memiliki peluang besar jika tetap di sini bersama kakek tua. Sebenarnya Gohan ingin menghentikan Al-Azin, tapi dia nggak mungkin bisa melakukannya sendiri. Goku mengingatkan kalau itu adalah kelemahan yang Gohan miliki. Gohan selalu ragu akan kekuatannya, padahal dia memiliki kekuatan yang gak terbatas. Meski begitu, Goku tetap bangga pada Gohan. Goku menceritakan 3 tahun yang lalu ketika dia meninggal, Goku menitipkan bumi pada Gohan. Dan Gohan berhasil melakukannya dengan baik, bahkan menjadi sangat kuat. Sekarang, Goku nggak bisa melindungi bumi. Jadi, dia minta Gohan serta Trunks untuk mengambil alih tugas ini dan kembali menyelamatkan bumi demi Goku dan Vegeta. Gohan sendiri tetap ragu akan kekuatannya. Meskipun dia bisa melampaui kekuatan Super Saiyan 3, tapi kekuatannya masih berada di bawah SSJ 4. Dia merasa meskipun udah melakukan latihan dengan baik, nyatanya kekuatannya ini belum setara dengan Goku. Namun, Goku memberinya semangat dan mintanya mengingat kembali soal pertarungannya melawan Cell. Di saat Gohan marah, maka dia akan membangkitkan kekuatan yang maha dahsyat, bahkan melebihi Goku sendiri. Kakek tua juga menyemangati Gohan bahwa apa yang Goku katakan adalah benar. Genetika Saiyan yang Gohan miliki merupakan hal yang spesial dibanding Goku atau Vegeta. Dahulu, ketika kakek tua membangkitkan kekuatan Gohan, dia yakin kekuatan Gohan bukan cuma segitu. Namun saat itu ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang luar biasa sedang terbentuk di dalam diri Gohan. Ada kekuatan tersembunyi dalam diri Gohan yang bahkan kakek tua pun gak bisa pahami. Gohan sontak penasaran apakah yang kakek tua katakan adalah benar, karena ini pertama kalinya Gohan mendapatkan pujian dari kakek tua. Kakek tua menegaskan dia adalah seorang Kaioshin dan pasti tahu segala sesuatunya. Dia minta Gohan untuk kembali ke bumi karena Al-Azin mungkin masih mengumpulkan Reiki. Gohan bingung apa sebenarnya Reiki dan kenapa Al-Azin sangat membutuhkannya. Di sini kakek tua menjelaskan Reiki adalah energi yang ada di mana-mana yang mengikat semuanya menjadi satu. Yang mudahnya disebut orang-orang mungkin adalah jalinan realitas. Namun lebih dari itu, hal itu datang dari penguasa aspek itu sendiri. Al-Azin kehilangan tubuhnya ketika dia ditempatkan di bawah segel terkutuk. Jadi, makhluk itu butuhin Reiki dalam jumlah besar untuk membangkitkannya kembali. Setelah dia merasa cukup, dia bisa menggunakan sihirnya kembali untuk menyatukannya dan mendapatkan tubuhnya kembali. Dengan begitu, kekuatan Al-Azin akan pulih sepenuhnya. Kalau sampai kekuatan Al-Azin kembali, maka Dewa Kehancuran pun gak akan bisa menghentikannya. Jadi, dia segera minta Gohan pergi. Mereka sudah nggak punya waktu lagi. Shin akan segera mengantarkan Gohan. Sebelum itu, kakek tua ingatkan kalau ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mengalahkan Al-Azin yang masih lemah. Tapi, jika keadaan menjadi buruk,
mereka akan membawa Gohan kembali ke tempat ini. Dengan semangat, Gohan berjanji akan membuat mereka bangga dengan mengalahkan sang Dewa Iblis. Setelah itu, Gohan dan Shin pergi. Kakek tua sangat mengharapkan Gohan berhasil. Bagaimanapun, mereka nggak boleh kalah. Untuk Goku, dia yang masih tergeletak ini minta makanan pada kakek tua. Shin membawa Gohan kembali ke istana kami, dan di sana dia menyerahkan semuanya pada Gohan. Gohan mengerti, ditambah dia yakin kalau Kaioshin gak mempunyai satu cara apapun untuk mengalahkan Alazin. Di sini, Shin hanya memberikan sedikit tips kalau Alazin adalah makhluk yang sombong dan suka pamer. Kalau Gohan bisa membuat Alazin bicara panjang, mungkin itu bisa mengulur sedikit waktunya. Tapi Alazin juga selalu waspada terhadap musuhnya. Dia bisa menggunakan sihir untuk memutarbalikkan fakta atau memanipulasi. Gohan harus bisa menjaga emosi ketika melawannya, yang dimana kalau Gohan lengah, Alazin bisa mengubah emosi Gohan demi keuntungannya. Setelah memberikan nasihat itu, Shin kembali pulang ke planetnya. Untuk Gohan, dia berterima kasih atas semuanya pada Shin. Setelah itu, Gohan pergi ke tempat Trunks yang saat ini sedang berdiam diri di pojokan. Gohan menanyakan di mana semua orang sekarang, padahal dia sudah memberitahu mereka untuk pergi ke istana kami. Trunks mengungkapkan kesedihannya karena sekarang Goku nggak bisa bantu mereka. Mereka harus berusaha sendiri mengalahkan makhluk yang sangat kuat. Jadi, dia bingung apa yang harus mereka lakukan. Gohan menepuk pundaknya dan minta Trunks untuk tetap tenang. Gohan mengatakan mereka harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan sejak mereka dilahirkan, dan apa yang ingin orang tua mereka lakuin. Dari dulu, Goku selalu berjuang untuk melindungi bumi. Sekarang, mereka harus menerima tugas ini untuk menggantikan para pendahulu. Wah, bijak banget ya Gohan. Lalu, apakah Gohan dan Trunks bisa mengalahkan Alazin yang super kuat? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.